adalah membebaskan manusia, memerdekakan manusia dari penghambaan kepada hamba, sekaligus membebaskan manusia dari belenggu yang membelenggu manusia. Dari segala belenggu. Dari segala keterkungkungan. Mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang mulia. Nah, penghambaan manusia kepada hamba bisa merendahkan manusia. Sehingga kemerdekaan itu dalam ungkapan Arab dikatakan takhrijul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Takhrijul ibad, membebaskan manusia, mengeluarkan manusia min ibadatil ibad, dari penghambaan kepada hamba. Ila ibadati rabbil ibad. Menuju di manusia itu menghamba, mestinya menghamba itu kepada rabbil ibad. Pencipta hamba. Kepada Allah. Jadi kalau kita menghamba kepada Allah, ya, makanya disebut dengan Abdullah itu, manusia menjadi mulia. Tapi kalau menghamba kepada hamba, manusia menjadi hina. Ya. Sehingga dalam Islam itu bagaimana sikap seorang hamba kepada raja misalnya, ya, atau seorang budak kepada majikan, itu dimerdekakan. Sehingga tidak ada perbudakan dalam Islam. Setelah selesai Rasulullah SAW menyampaikan misi dakwanya itu, maka tidak ada lagi perbudakan itu. Penghambaan manusia kepada hamba. Kita tidak bicara kemerdekaan dalam arti membebaskan diri dari penjajahan, ya. Saya kira itu kita sudah paham semua. Malam ini saya ingin mencoba perspektif lain. Jamaah rahmati Allah, ada 4 hal dari hakikat kemerdekaan ini. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus memerdekakan diri kita harus membebaskan diri kita, paling tidak dari 4. Yang pertama, kita harus bebaskan diri kita dari belenggu nafsu. Yang ada pada diri kita. Jangan sampai nafsu yang ada pada diri kita ini kita perturutkan, kita ikuti, dan jangan sampai nafsu yang kita miliki ini mengarahkan kita menjadi orang yang memiliki nafsu hewaniyah atau syaitoniyah. Nafsu kebinatangan, nafsu syaitan. Nah, kita harus merdekakan diri kita. Apalah arti kita merdeka dari penjajah kalau kita tidak bisa membebaskan diri kita dari 2 nafsu itu. Nafsu kebinatangan, nafsu hewaniyah.
Jadi kalau kemarin kita Idul Adha itu, menyembelih kurban itu, kambing sapi, maka salah satunya pesannya adalah kita kita sembelih, kita jauhi dari diri kita sifat-sifat binatang. Apa sifat binatang itu? Korupsi, itu kan sering digambarkan tikus kan? Tikus. Ya. Tikus yang merusak. Sering manusia sebagai nafsu sifat buruk yang ada pada manusia itu diumpamakan bagaikan binatang-binatang tertentu. Badak misalnya. Ya. Badak biasanya menggambarkan untuk orang yang seringnya dibilang apa? Muka badak gitu ya. Nggak tahu malu gitu. Terus monyet kan? Kerak gitu. Itu untuk menggambarkan sifat manusia yang rakus, serakah. Ya, apa lagi? Kebo, kebo. Itu untuk menggambarkan manusia yang hidup suami istri tapi tanpa nikah. Kita sebut dengan kumpul kebo. Jamaah rahmati Allah. Nah, sifat binatang itu karena binatang itu tidak berakal, maka binatang itu nggak kenal aturan, nggak kenal status, apakah itu bersih, apakah itu bau. Nah, nafsu seperti binatang yang ada pada diri kita itu harus kita jauhkan. Jadi manusia oleh Allah diberikan nafsu. Ini yang membedakan manusia dengan hewan. Apa? Dengan malaikat. Dan karakter nafsu dinyatakan oleh Allah itu cenderung untuk melakukan kesalahan. Surah Yusuf, surah 12 ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi kalau nafsu yang ada pada manusia tidak bisa dikendalikan nafsu itu, maka manusia bisa seperti binatang. Bisa, bahkan lebih dari binatang. Al-Qur'annya menyatakan begitu. Ulaika kal an'am balhum adol. Surah 7 Al-A'raf ayat 179. Mereka bagaikan binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Nah, nafsu yang ada pada diri kita itu, jangan sampai ada sifat nafsu kebinatangan. Atau nafsu syaitonia. Apa syaitonia itu? Ya, sifat setan. Yang senantiasa setan itu, surah 2, Al-Baqarah ayat 169 atau 169 170. Ya. Innama ya'murukum bisu wal fahsya wa antaqulu ma la ta'lam. Ini setan itu sifatnya itu senantiasa menyuruh kita melakukan yang salah. Dalam ayat lain, setan itu senantiasa menentang, melawan perintah-perintah Allah. Nah, kita bebaskan diri kita merdekakan diri kita dari sifat itu. Yang kedua,
Hakikat kemerdekaan adalah bagaimana kita menjadi seorang muslim yang terbebas, yang merdeka, yang lepas dari akhlak tercela. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita cermati, kalau kita telaah, muara dari ibadah yang kita lakukan, ya, akhlakul karimah, terbentuknya akhlak yang mulia. Hampir semua ujungnya dari ibadah yang kita lakukan itu menjadikan kita hendaknya orang yang berakhlak mulia. Ya, jadi kalau yang kita kenal ada istilah akidah, ibadah, akhlak. Atau iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Apa kaitannya ini? Jadi iman yang kita miliki, yang kita imani yang 6 itu, kemudian iman itu kita realisasikan dalam bentuk ibadah, Islam itu, hasilnya ihsan. Atau dalam padanan lain, akidah, ibadah, akhlak. Makanya kata Nabi, melihat kesempurnaan keimanan seseorang, lihat akhlaknya. Baik, jadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia adalah capaian dari ibadah yang kita lakukan. Hasil dari ibadah yang kita lakukan. Ya, kita berusaha, ibadah yang kita lakukan menghasilkan, menjadikan kita orang yang berakhlak mulia. Ya. Apa indikatornya orang yang berakhlak mulia itu? Ucapannya, kata-katanya, omongannya dijaga, kontrol. Ya, jangan asal, kalau orang Bekasi bilang jangan asal jeplak. Kenapa? Karena omongan seseorang itu bisa mencerminkan dua hal. Ya, iman dan akhlak. Bahkan bisa juga mencerminkan keilmuan. Ya. Jadi orang yang beribadah, ibadah yang dilakukan menjadikan dia orang yang berakhlak mulia. Salah satu indikator orang yang berakhlak mulia itu, ya dia jaga lisannya, ya, dia jaga ucapannya. Banyak ayatnya menjadi pengingat agar kita mengontrol ucapan kita. Apa misalnya ayatnya? Surah 50 misalnya, surah Qaf, ayat yang ke-18. Ma yalbizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kata yang keluar dari mulut kita itu dicatat oleh malaikat. Makanya kita jadi harus hati-hati. Dalam ayat lain apa? Innallaha la yuhibbu bisu minal qaul. Allah enggak suka orang-orang yang suka berkata kasar, berkata kotor.
Al-Quran pesan kepada kita kalau bicara qaulan karima, qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan ma'rufa dan sebagainya. Baik. Apalagi indikator orang yang berakhlak mulia itu. Dia jaga lidahnya, dia jaga lisannya, dia jaga ucapannya dari berkata-kata bohong. Dia jaga lisannya, dia jaga lidahnya, jangan sampai dia menuduh apa yang tidak dilakukan oleh orang. Ya. Kata-katanya, kebohongannya menyebabkan orang mengalami penderitaan. Ya. Hati-hati. Atau dia berbohong, dia melakukan kebohongan, dia melakukan perbuatan dosa, tapi kemudian perbuatan bohongnya itu, perbuatan dosanya itu, kesalahannya itu dituduhkan ke orang lain. Orang lain dia tuduh melakukan, padahal dia yang melakukan. Hati-hati. Orang beriman, orang yang beribadah, tidak melakukan itu. Ya. Jangan sampai kita memberikan kesaksian palsu yang menyebabkan orang tertentu dihukum. Ya, kan banyak apa contohnya. Ada orang yang dijebak, ya kan? Dijebak. Akhirnya, ini biasanya dalam kasus-kasus narkoba misalnya. Dia dititipi sesuatu, dia percaya, gitu kan? Dengan yang nitipi itu, kemudian ada razia misalnya, atau ada pemeriksaan. Di bagasi mobilnya ada titipan, diperiksa, ternyata narkoba. Hati-hati itu. Termasuk yang profesi ojol ya. Ojek online itu hati-hati kalau menerima paket-paket. Baik. Di ibadah yang kita lakukan, hendaknya betul-betul menjadikan kita orang yang berakhlak. Ini menjadi salah satu apa? Kriteria ibadah bernilai. Jadi ibadah yang bernilai di sisi Allah, di samping ikhlas dalam mengerjakan, saat mengerjakan, benar cara melakukannya, ya, baik bacaannya atau gerakannya, benar. Nah yang ketiga, ibadah itu membuat dia menjadikan orang yang berakhlak mulia. Ini indikator ibadah bernilai. Kalau orang beribadah walaupun banyak ya ibadahnya, sholatnya rajin, zakatnya besar, gitu, puasanya rutin, tapi perilakunya belum mulia, banyak ayat mengatakan sia-sia. Jadi jangan sampai dalam ibadah kita membuat ada orang lain yang tersakiti misalnya.
Oke. Kemudian yang ketiga, Bapak Saudara sekalian, kemerdekaan yang ketika kita terbebas dari sifat yang disebut dengan sifat hedonisme. Apa itu sifat hedon? Sifat yang bertumpu pada materi, pada harta benda. Karena yang dikejar materi, harta benda, apalagi menganggap kemuliaan terletak pada harta benda itu, akhirnya apa? Lupa terhadap aturan. Nggak peduli ya dengan norma. Maka kalau itu yang terjadi, kita nggak merdeka. Belum merdeka. Jadi kemerdekaan itu, para pendahulu bangsa kita berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Kemudian setelah merdeka, bukan berarti kita semena-mena bebas. Ya. Kan ada lagu itu ya, lagu Qasidah itu ya. Kalau nggak salah yang pemainnya perempuan salah, Nasyidaria ya. Nasyidaria. Merdeka bukanlah bebas tanpa apa gitu. Merdeka bukanlah. Jadi yang namanya merdeka itu bukan semaunya. Nggak kenal hukum, nggak kenal aturan, bukan. Jadi merdeka itu justru penegakan hukum. Menjadi orang-orang yang patuh pada aturan. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita punya sifat hedonis itu, yang orientasinya materi, sampai melupakan aturan. Ya. Baik, dan yang terakhir, merdeka yang sebenarnya dalam Islam adalah kita merdekakan diri kita bebaskan diri kita lepaskan diri kita dari kesyirikan dengan segala bentuk kesyirikan, kemusyrikan. Ya. Tadi saya dapat video kiriman, ya, apa yang terjadi di IKN, yang dihormat salah satunya itu yang saya lihat ya, acaranya malam hari, kemudian ada apa? Kalau anak pramuka api unggun ya, kalau di sana bukan api unggun, sehingga ada yang mengatakan seperti kalau menghormat kepada bendera, walaupun ada sebagian masyarakat kita yang mengatakan itu musyrik ya. Iya. Sampai ada satu sekolah itu yang tidak pernah ada upacara, apalagi hormat bendera. Ya. Sampai-sampai tempo hari ada siswa saya masuk ke saya, hanya ketika disuruh baca Pancasila, nggak hafal. Kenapa? Nggak pernah upacara. Jadi ada yang sampai adalah ya sebagian dari, nggak sebagian lah, segelintir lah. Kalau penghormatan kepada bendera ada nilai historisnya sebenarnya. Jadi yang kita hormati itu nilai historis.
Tapi kalau api, penghormatan kepada api, apanya? Nilai apa yang dihormati? Oke, Bapak Saudara sekalian, nah kesyirikan ini, apalagi di Indonesia, itu sangat kuat, sangat kental. Ya, hampir semua dalam semua aspek kehidupan, khususnya umat Islam ya, itu kental dengan syirikan. Dari mulai kita dikandung, dari saat kita dalam kandungan, kita sudah diwarnai dengan kesyirikan. Ibu-ibu ketika hamil, apa biasanya yang dilakukan? Yang menunjukkan ini ada semacam berbau syirikan. Apa misalnya? Di Bekasi sekarang saya sudah mulai agak jarang. Ya, dulu nggak tahu di tempat-tempat lain, di daerah lain. Jangan-jangan di Wisma Asri masih ada. Ibu-ibu ketika hamil itu, kemana-mana saja ketika dia pergi, ada yang dia bawa. Apa yang dia bawa itu? Biasanya sapu lidi ya. Sapu lidi, ada pakunya, pakunya dikasih, ada jahe, ada bangle. Ya. Kemudian ketika dia tidur, sapu itu ditaruh di bawah kolong tidur. Sekarang masih ada nggak gitu, Pak? Udah nggak ada ya? Hilang. Hilang ya? Makanya tadi saya bilang, udah jarang lihat saya. Dulu begitu. Ya. Dulu kan, sekarang udah nggak ada yang numbuk padi ya. Semua tinggal beli ya. Dulu itu, kalau numbuk padi, setelah jadi padi, jadi beras, itu disimpan di dalam tempayan. Ya, tempat penyimpanan beras. Dikasih apa, Pak? Setelah ditaruh di tempayan itu dikasih apa? Kasih air. Gelas, taruh air, gelas taruh di tempayan. Oke. Ya. Tapi kalau daerah-daerah sana, kayaknya masih. Daerah-daerah Bebelan sana itu, masih. Barangkali pendidikan. Ya, latar belakang pendidikan menentukan. Tadi Bapak sebut 7 bulan. 7 bulan. Di mana unsur kesyirikan dalam 7 bulan itu di mana? Jadi siram-siram ya. Siram-siram. Biasanya ada rujakannya. Ada rujakannya biasanya. Kalau di Bekasi nggak ada rujakan. 7 bulannya ada tapi nggak ada rujakan. Yang ada seremonialnya 7 bulan itu baca surat Yusuf. Supaya anaknya lahir ganteng seperti Nabi Yusuf. Anak kita ganteng atau enggak, lihat kitanya, Pak. Lihat bapak ibunya. Kalau bapak ibunya ganteng, anaknya insya Allah ganteng. Karena ada faktor yang namanya DNA itu. Genetik. Ya. Baik. Kemudian saat kita nikahan, bahkan saat kematian, Pak. Saat kematian. Ya. Dalam saat pernikahan ada hal-hal yang berbau
kesyirikan, saat kita dikandung tadi, ya. Orang Bekasi, Pak, karena saya orang Bekasi ya. Itu ketika anaknya lahir, kan ada ari-ari ya, ari-ari ya. Itu kan dikubur ya, dikubur. Itu ketika dikubur, itu banyak yang ini, macam-macam. Saya tahu itu. Karena ya terjadi begitu. Jadi ketika hari-hari dikubur, itu orang tua dulu dimasukin ke dalam kendi, biasanya. Tahu kendi? Ini tuh. Kemudian ada yang lain masuk ke dalam kendi itu. Ada pensil, katanya biar pinter. Ada apa lagi? Ada gula, biar manis. Kopi mah jadi hitam ntar. Iya Pak. Kemudian hari-harinya dikubur, terus kasih lampu. Bapak pernah lihat ya? Dikasih lampu, bukan hanya lampu Pak, dikasih apa lagi biasanya Pak? Kembang, ya. Bahkan ada yang berduri-duri Pak. Kalau dia kasih kembang, bukan kalau yang setahu saya yang dikasih kembang yang ikut dikuburnya. Biar menarik. Ya ini pengaruh dari animisme, dinamisme Pak. Ya, karena ketika Islam datang, pengaruh animisme, dinamisme sangat kuat. Ya, makanya Islam datang itu, ya kalau kita bicara organisasi, itulah yang menjadi misi Muhammadiyah ya. Dan Muhammadiyah itu lahir, salah satu misinya adalah TBC. Ya, membebaskan masyarakat umat Islam dari TBC. Apa itu TBC? Tahayul, bid'ah, khurafat. T, tahayul. B, bid'ah. C, TBC, khurafat. CH tulisannya, khurafat. Baik, nah merdeka, kalau kita sekarang lagi momentumnya merdeka, maka kemerdekaan yang sejati dalam Islam, di samping kita merdeka dari penjajahan, kita sudah merdeka dari penjajahan, ya. Tapi merdeka yang sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai manusia umat, khususnya umat Islam ini, benar-benar terbebas dari 4 belenggu itu. Nafsu, akhlak tercela, kemudian sifat hedonis, kemudian yang keempat, kemusyrikan. Empat ini, kalau kita tidak bisa memerdekakan diri kita, ini bisa mencelakakan. Baik di dunia, ya, maupun di akhirat. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu, kemudian budaya hedonis yang bertumbuh pada materi dan mengabaikan aturan, ini bisa celaka di dunia. Ya, bisa celaka di dunia. Dalam artian apa? Bisa masuk penjara kita. Celaka di akhirat kalau kita memiliki sifat tercela dan kemusyrikan. Sifat tercela. Misalnya apa? Sombong. Sombong. Hati-hati. Di surah 7 ayat 40, Al-A'raf ayat 40 itu Allah menggambarkan. Jadi 4 hal yang harus kita merdekakan dari diri kita itu, kita bebaskan diri kita dari 4 itu. Ya. Kalau tidak,
Dua, bisa menyebabkan kita celaka di dunia. Dan juga celaka di akhirat. Ya. Jadi celaka karena dua tadi, melampaui batas, nggak kenal aturan gitu. Bukan hanya celakanya di dunia dia di penjara, hukum, tapi di akhirat juga udah pasti. Oke, nah yang kedua, celaka di akhirat. Di dunia boleh jadi dia nggak celaka. Sombong, orang sombong. Boleh jadi di dunia dia nggak celaka. Boleh jadi. Tapi di akhirat, surah 740 tadi, celaka dia. Termasuk syirik. Termasuk syirik. Boleh jadi di dunia, kesyirikan tidak membuat kita celaka. Boleh jadi. Tapi di akhirat. Ya. Banyak ayatnya. Kesyirikan membuat kita celaka. Kenapa? Karena dosa syirik itu bilang 4 ayat 48 ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah ampuni dosa selain syirik. Baik Bapak Ibu, saya kira itu sudah jam 7.05. Sebelum waktu Isya masuk, ada berapa menit barangkali, silakan. Dari yang saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didalami, atau ada yang mau dikritisi. Saya persilakan. Monggo. Sudah waktu. Tidak ada? Baik, kalau tidak, terakhir saya ingin kutip apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini menjelaskan bahwa manusia harus merdeka. Imam Ali pernah bilang begini, suatu masa akan terjadi pada manusia di mana semangat mereka berada di sekitar perut mereka. Ya, artinya apa? Orientasinya materi. Gitu. Jabatan. Ya, jabatan. Sampai-sampai harapan banyak orang akhirnya ujungnya kecewa karena apa? Godaan perut. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, kemudian mereka berada pada harta benda semata. Kemudian ini gambarannya, kata-kata dari Imam Ali cukup keras. Agama mereka berada di atas dirham-dirham mereka. Artinya apa? Agama seseorang itu bisa luntur karena ya harta. Ya kalau dalam konteks politik kita agak sedikit kecewa lah ya dengan satu partai yang kita harapkan menjadi pembeda gitu dari partai lain, tapi karena godaannya luar biasa, akhirnya kita kecewa kan. Padahal kita harapkan partai itu bisa menjaga
ya, menjaga kemuliaan lah, menjaga kemuliaan Islam gitu kan. Ya itulah ya, apa yang dikatakan oleh Imam Ali itu luar biasa. Baik, Bapak Ibu, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, ada? Selesai ya, cukup, sudah masuk Isya. Kita berdoa mudah-mudahan momentum kemerdekaan ini, ya semua pihak introspeksi, kemerdekaan adalah anugerah dari Allah, maka mari syukuri kemerdekaan ini dengan ya menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang dekat dengan Tuhan. Jangan justru malah jauh dari Tuhan ya. Bagaimana bangsa ini mestinya didorong agar umatnya, khususnya umat Islam, menjadi umat yang mengikuti ajaran agamanya, bukan malah disuruh melanggar ajaran agamanya ya. Bukan malah disuruh lepas jilbab, harusnya disuruh berjilbab gitu. Malah disuruh lepas jilbab. Baik, dan mudah-mudahan ya kita istiqomah dalam keislaman dan menambah keimanan kita dengan mensyukuri kemerdekaan itu. Kita sudahi dengan doa qiyamul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.